Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, sudah terkasih, kaum muda adik-adik, salam berkat penuh semangat, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian. Hari ini Senin 22 Januari 2024. Kita akan mengambil dari Injil Markus bab 3 ayat 22 sampai 30. Pada suatu hari datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, ia kerasukan Belzebul. Ada juga yang berkata, dengan kuasa pengulus setan ia mengusir setan. Maka Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jikalau suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu, lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh, semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya. Sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu Bapak, saudara terkasih, saya kutipkan ini. Aku berkata kepadamu, sungguh, semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Kita semua memiliki dosa. Bahkan kita juga seperti dalam sabda Tuhan ini, di mana Tuhan Yesus direndahkan, dihina. Mari kita jujur, siapa yang pernah merendahkan, menghina sesamanya? Mungkin kita termasuk. Dan itu menjadi kesadaran kita melalui sabda Tuhan ini, di mana sebagai manusia ada kecenderungan untuk sombong, lalu kemudian merendahkan sesama. Dan semoga kita sadar dan Tuhan Maha Murah mengampuni segala kekurangan dan dosa kita ketika kita menyesal dan sungguh ingin membaharui hidup kita. Namun Tuhan juga bersabda, tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya, sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Menghujat, menghina Roh Kudus, merendahkan Tuhan, itu hal yang tidak semestinya dan sangat haram untuk kita lakukan sebagai pribadi yang adalah ciptaan Tuhan. Nah, semoga kita mau untuk terus mengolah diri, akhirnya tumbuh iman, kepercayaan, keyakinan akan Tuhan yang maha baik, maha kuasa, maha murah, bahkan setia untuk menemani, melindungi, memberkati kita, dan mengampuni kita. Semoga dengan demikian kita yang kadangkala jatuh dalam kelemahan dosa, kesombongan, mau bertumbuh dalam kebaikan untuk menjadi pribadi yang sungguh seturut kehendak Allah, untuk selalu meluhurkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan Tuhan oleh karena semua itu akan menyatakan kasih karunia berkat-Nya untuk kita, sehingga kita yang lemah ini
beroleh berkah, dan semoga dengan demikian hidup kita makin berbuah, makin menjadi berkah untuk keluarga dan sesama kita. Sehingga dengan demikian Tuhan semakin kita muliakan dalam hidup kita. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat penuh semangat berkah dalam. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.